Assalamualaikum. Hai guys, saya Vita Safina, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dokumen dan dokumentasi sebagai tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe video ini bila dinilai bermanfaat. Apa sih dokumen itu? Apa bedanya dengan dokumentasi? Untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video berikut. Selamat menonton! Pokok bahasan yang akan dibahas adalah pengertian dokumen dan dokumentasi, perbedaan dokumen dan dokumentasi, peran dokumentasi, tujuan dokumentasi, dan ruang lingkup dokumentasi. Yang pertama, pengertian dokumen. Pengertian dokumen menurut berbagai sumber. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dokumen adalah sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Yang kedua, menurut Ensiklopedia Administrasi. Dokumen adalah warkat asli yang digunakan sebagai alat pembuktian atau sebagai alat untuk mendukung suatu keterangan. Dan yang ketiga, menurut Ensiklopedia Umum. Dokumen berarti surat, akte, piagam, surat resmi, dan bahan rekaman, tertulis atau tercetak, yang dapat memberi keterangan untuk penyelidikan ilmiah dalam arti yang luas, termasuk segala macam benda yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu hal. Lalu, apa itu dokumen? Secara umum, dokumen merupakan surat-surat atau benda yang berharga, termasuk rekaman yang digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung suatu keterangan. Pengertian dokumentasi. Pengertian dokumentasi menurut berbagai sumber. Yang pertama, menurut Kamus Administrasi Perkantoran. Dokumentasi adalah suatu pekerjaan yang bertugas mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti dan mengolah, serta memelihara dan menyiapkan, sehingga menjadi dokumen yang dapat digunakan. Yang kedua, menurut mikroreproduksi. Dokumentasi adalah reproduksi dokumen dalam bentuk lebih kecil atau mikroreproduksi, khususnya dalam bentuk mikrofilm. Yang ketiga, menurut FID atau Federation International Documentation. Dokumentasi adalah pekerjaan pengumpulan, penyusunan, dan penyebarluasan dokumen dari segala macam jenis lapangan aktivitas manusia. Yang keempat, menurut hasil seminar dokumentasi pada seminar kementerian pada tanggal 28 Februari sampai dengan Maret tahun 1957. Dokumentasi adalah suatu aktivitas bagi suatu badan yang melayani badan tadi dengan menyajikan hasil pengolahan bahan-bahan dokumentasi yang bermanfaat bagi badan yang mengadakan dokumentasi. Dan yang kelima, menurut NIDR atau Nederlandse Instituut voor Documentatie Registrator. Dokumentasi adalah memberi keterangan-keterangan yang didasarkan pada bahan-bahan yang ada di perpustakaan dan pemberitahuan tentang literatur. Kemudian, apa itu dokumentasi? Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, baik mencatat, merekam, dan cara lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang diteliti. Yang kedua, perbedaan dokumen dan dokumentasi.
Yang pertama, dokumen difokuskan pada benda atau informasinya, sedangkan dokumentasi difokuskan pada pengelolaannya atau kegiatannya. Yang kedua, dokumen bersifat pasif, sedangkan dokumentasi bersifat aktif. Yang ketiga, dokumen tidak merupakan unit kerja, sedangkan dokumentasi merupakan unit kerja. Yang keempat, isi dokumen terbatas pada informasi yang terdapat pada dokumen itu sendiri, sedangkan isi dokumentasi bisa berupa dokumen, buku-buku, dan alat-alat audiovisual. Yang ketiga, peran dokumentasi. Peran dokumentasi diantaranya memberikan informasi tentang isi dokumen kepada yang memerlukan, menyiapkan alat bukti dan data-data tentang suatu keterangan dokumen, menyimpan dan menyelamatkan fisik dokumen dan isi dokumen, menyiapkan isi dokumen sebagai bahan penelitian para ilmuwan, mengembangkan koleksi dokumen untuk kepentingan bangsa dan negara, serta melestarikan dokumen-dokumen dari kemusnahan. Yang keempat, tujuan dokumentasi. Tujuan dokumentasi diantaranya menata dokumen untuk memenuhi kebutuhan dokumen dan informasi bagi pengguna, menyediakan informasi yang diinginkan bila mana diperlukan, serta menyimpan dokumen untuk didayagunakan semaksimal mungkin. Kelima, ruang lingkup dokumentasi. Dokumentasi literer, dokumentasi korporil, dan dokumentasi privat. Dokumentasi literer meliputi bidang perpustakaan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan buku, majalah, koran, brosur, dan bahan pustaka lainnya yang disusun menurut sistem tertentu agar pengunjung lebih mudah mencari bahan yang diinginkan serta diperlukan. Dokumentasi korporil meliputi bidang permuseuman. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mencari, mengumpulkan tulisan-tulisan kuno, fosil-fosil, arca-arca, dan benda-benda kuno yang disusun berdasarkan sistem tertentu. Dan dokumentasi privat meliputi bidang kearsipan. Dokumentasi ini merupakan kegiatan mengumpulkan warkat-warkat, arsip-arsip, atau surat-surat yang berguna dan disimpan menurut sistem tertentu agar bila diperlukan mudah ditemukan. Contoh dokumen. Contoh dokumen adalah surat, kwitansi, warkat-warkat, buku, dan yang lainnya. Sedangkan contoh kegiatan dokumentasi adalah berupa fotografi atau videografi. Satu kalimat untuk para pelajar dimanapun kalian berada, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia, oleh Nelson Mandela. Demikian penjelasan dari saya, semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.